Ya, namanya. Oke. Mana sehat-sehat Pak Lukas di Sidoarjo? Sehat, Pak. Amin, amin. Puji Tuhan. Mantap sekali. Hari apa ya? Hari Rabu di Kediri ada gempa, Pastor. Yang kemarin ada ke Surabaya, hari apa ya? Iya, malam tapi gempanya. Oh, gempa ya? Gempa. Oh, di Sidoarjo. Iya, iya. Titik gempanya dari Mojokerto. Oh gitu ya. Tapi nggak ada sampai korban kan? Nggak ada berita, nggak. Puji Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan ya semuanya. Iya, Pastor. Amin. Pemandangan sudah lama nggak ikut Zoom ya Pak Lukas? HP-nya itu loh, Pastor, belum. HP-nya ya. Iya. Oke, selamat pagi Bu Rosalin, selamat malam waktu Jerman. Sudah bergabung bersama kita. Apa kabar Bu Iya, Rosalin? luar biasa Pak John. Amin. Tuhan berkati ya. Ya, Selamat malam, amin. Pak Rosalin. Selamat bergabung Ya, Pak selamat Jonathan Komedi. malam. Selamat pagi Pak Lukas. Aduh panas di sini juga Oh iya, panas. Oh, musim panas juga, Oma. Iya, aduh. Semangat pagi, Pak Jonathan Ponidi bersama Ibu. Ibu Iya, Magdalena. ya Pak Lukas ya. Ya, Pak Lukas Krisnanto Jadi, yang bertugas jadi host. ini. Host, ya, benar sekali. Oke. Ya, Tes. ya kita bisa mulai ya ibadah kita pagi ini. Iya. Dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Bapak Ibu. Inilah dia, Ya. Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Pada Pak Lukas dipersilakan waktunya. Iya, terima kasih Pastor John. Yes. Waktu kesempatan yang diberikan oleh saya. Biru. Iya, Ini Bro. biru ya ini kan. Iya, Halo, enggak Bapak bilang. Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini kita kembali boleh dapat berkumpul, dapat kembali bersekutu di dalam ibadah pada pagi hari ini melalui gereja CLCC. Kita percaya pagi hari ini kita mengundang kuasa Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kita. Roh Kudus ada di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Amin Bapak Amin. Ibu. Sebelum kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan susunan acara ibadah gereja CLCC Zoom online hari Jumat 23 Juni tahun 2023, yaitu pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 23 waktu Jerman atau Nederland. Host Bapak Lukas saya sendiri. Yang kedua, worship leader atau pembicara Pastor John Sarbunan MA. Yang ketiga, doa prophetik Bapak Jonathan Ponidi dari Kediri. Yang keempat, pengumuman Bapak Bruri Tikoaliu dari Jerman. Dan kelima, doa berkat. Dan keenam, selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah gereja Zoom CLCC pada hari Jumat 23 Juni tahun 2023. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu hati untuk berdoa. Segala puji syukur hormat kami naikkan hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur kami boleh ada sebagaimana ada kembali pada pagi hari ini. Ini semuanya karena kasih anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang curahkan bagi kami ya Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus mengalir dan mengalir di dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Bangkitkan roh kami kembali Tuhan. Bangkitkan kembali dalam roh di dalam kehidupan kami. Kami mau memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Karena kami sadar bahwa Engkaulah yang layak dipuji, disembah, dan ditinggikan, dan dimuliakan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami ini, pimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya.
Biarlah kami percaya di dalam pujian dan penyembahan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya ada kuasa setan, intervensi setan apapun yang mengganggu ibadah kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Syukur. Haleluya. Amin. Kami persilakan Pastor John Sebunan untuk memimpin worship leader pada pagi hari ini. Amin. Praise the Lord. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita undang kuasa Roh Kudus ya hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Penuhi kau selalu dalam hidupku, Allah Rohku. Jerikanku, jamahlah ku rindu hadirat. Mari sembah Dia. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, ku sanjung kemuliaan bagimu. Di hadapan Tuhan kita menyanyikan pujian ini. Segenap hati kita bagi Yesus yang layak kita sembah pagi ini. Allah Roh Kudus mari datang. Penuhi Ya Tuhan. kau selalu dalam hidup. Allah Roh Kudus. Rohku, ubah hatiku, jadikan jalan rindu hadirat. Bersama katakan ku sembah. Ku sembah ku sanjung kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah
Haleluya, Yesus. Ku sembah, ku sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Ku sembah. Market forex itu potensi cuannya gede banget. Haleluya. Tapi masalahnya banyak pemula yang terjun dalam kondisi gak siap sampai akhirnya jadi boncos. Amen. Praise the Lord. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk kita naikkan satu pujian lagi ya bagi Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Dia yang layak kita sembah, layak kita tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jamalah tiap hati, jamalah segarkanlah yang lemah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Tiap hati yang gentar lewat jalan Kudus, pimpinlah. Jamalah tiap hati, jalan segarkanlah yang Roh Kudus, kuatkanlah. Hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah. Curang jalan licin dan Roh Kudus, pimpinlah. Hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib terjadi, masa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, di bait suci, perkara ajaib terjadi, masa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari bersama katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja.
turut bekerja di antara kita. Amin, amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pagi ini. Dan doa untuk firman Tuhan akan dinaikkan oleh sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Magdalena dari kota Kediri. Selamat bergabung ya, Ibu Indriani sudah bersama kita dan Ibu Weli. Haleluya. Ya, mic bisa dibuka. Haleluya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak, kalau pagi ini Tuhan, Engkau masih memberi kami kesehatan Tuhan, Engkau masih memberi kami kekuatan kesehatan untuk kami beribadah Tuhan, bersekutu dengan-Mu Yesus. Kami telah banyak memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan dapat menyegarkan jiwa kami Tuhan. Tanpa firman-Mu itu Tuhan, kami tidak dapat melakukan apa-apa Tuhan tanpa Engkau Yesus. Dan karena firman-Mu ini Tuhan, kami dikuatkan, kami disegarkan Tuhan. Ya Yesus. Semakin berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan membentangkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan nanti Tuhan dapat kami pahami dan dapat menjadi rema dan dapat kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih, doa yang sangat indah sudah dinaikkan oleh Ibu Magdalena ya. Dari kota Kediri. Tuhan memberkati Ibu Magdalena. Sebelum firman Tuhan disampaikan, doanya sudah dinaikkan terlebih dahulu supaya kita bisa memahami, mengerti akan firman Tuhan dengan baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebuah tema yang diangkat pada pagi hari ini yaitu berani. Berani apa saudara-saudara? Berani menolak 3 roh jahat. Nah, nanti kita akan lihat 3 roh jahat itu seperti apa. Namun untuk membantu kita supaya kita memiliki keberanian menolak 3 roh jahat ini, kita akan terlebih dahulu membacakan nats bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 6 ayat 16. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman akan membantu membacakan ayat-ayat firman Tuhan pagi ini. Oke, terima kasih Pak John. Yes. Nats bacaan Alkitab hari ini, Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin. Amin. Dalam segala keadaan itu baik waktu susah, baik waktu senang, baik waktu sehat, baik waktu sakit, baik waktu apapun juga. Waktu saudara dalam keadaan aman maupun tidak aman, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Jadi perisai ini bagaikan tameng ya, yang melindungi kita ketika ada serangan, tembakan, atau mungkin panah-panah api dilancarkan. Nah, perisai iman kita pakai untuk melindungi diri kita. Ya, saudaraku. Dengan perisai iman itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat ya. Ada kata si jahat di sini, saudara-saudaraku. Nah, saudara yang kasih Tuhan, seorang yang menang itu karena dia telah memperlengkapi dirinya dengan semua perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah di antara semua yang disebutkan itu adalah perisai iman ya. Kita lihat mulai dari atas, ada ketopong keselamatan, ada helm yang menutupi kepalanya.
Kemudian di depan ada baju sirah keadilan, saudaraku ya, yang membuat dia ini sehingga tidak bisa kena tembakan itu anti peluru, saudaraku. Kemudian di tangan dia itu ada perisai iman yang dipakai untuk melindungi dirinya. Lalu kemudian ikat pinggang kebenaran. Lalu kemudian dia memakai baju sirah keadilan. Dan kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi kita sadar bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Karena itu Tuhan mau kita banyak untuk memperlengkapi diri kita dengan senjata Allah dan kita lebih banyak berlatih di dalam doa-doa peperangan, saudaraku ya. Karena suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, percaya atau tidak percaya, setuju atau tidak setuju, yang namanya musuh yaitu si jahat, iblis, itu selalu ada. Kemarin kita sudah lihat ayatnya ya dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ada mangsa yang dia targetkan. Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pagi ini tidak menjadi mangsa daripada si iblis, meskipun saudara dan saya ditarget untuk diserang, tapi saya berdoa supaya semua kita dalam segala keadaan kita pergunakan perisai iman ya. Iman itu penting karena iman itulah yang membuat kita berkemenangan. Di bagian yang lain di dalam 1 Yohanes pasal 5 dikatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman. Kemenangan yang mengalahkan dunia itu bernama iman. Dunia apa? Dunia kejahatan, dunia ketakutan, dunia kegagalan. Saudaraku ya, dunia-dunia yang menjerumuskan orang-orang percaya untuk jatuh dalam dosa. Nah, kita mengalahkan semuanya itu dengan perisai iman. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, kuasa Tuhan dan mujizat serta kemenangan diberikan bagi siapa? Bagi orang percaya yang siap. Katakan siap. Siap apa saudaraku? Siap dimasuk di dalam peperangan rohani. Yang melawan siapa? Tentu kita punya lawan ya. Ada musuh kita yaitu iblis. Dan kita semua bukan cuma melawan, tapi kita perlu mengalahkan dia. Artinya kita perlu memenangkan peperangan. Nah, bagaimana supaya kita bisa memenangkan peperangan? Ada satu ayat yang saya lihat indah sekali. Ini dia cara untuk mengalahkan iblis ya. Saudara, di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Bagaimana supaya membuat iblis lari meninggalkan kita? Ini ayatnya bagus sekali. Ini sebagai perbandingan kita lihat Yakobus 4 ayat yang ke-7. Ya, silakan Bro Salim. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Amin. Maka ia akan lari daripadamu. Kapan iblis akan lari daripada kita? Pada waktu kita mulai tunduk. Tunduk dulu, saudaraku. Tunduk kepada siapa? Tunduk kepada Allah. Amin. Ini bicara tentang bagaimana kita merendahkan diri. Bagaimana kita sangat bergantung kepada Dia, Tuhan Allah kita. Bagaimana kita datang untuk menyembah Dia. Bagaimana kita datang untuk sujud, meninggikan Dia, mengakui Dia satu-satunya penguasa langit dan bumi. Dan kita mengakui Dia sebagai Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Baru kemudian dikatakan, dan lawanlah iblis. Iblis tidak bisa diajak kompromi, harus dilawan, saudaraku. Ya, harus diserang. Artinya kita nggak boleh diam, saudaraku ya. Kalau untuk kehendak Tuhan kita berserah, saudaraku ya. Tetapi kalau untuk iblis kita nggak boleh berserah. Kita harus menyerang, saudaraku. Lawan iblis. Baru kita bisa melihat, maka ia akan lari daripadamu. Ini sebagai hasil akhir yang kita akan dapatkan. Iblis akan lari daripadamu. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang tidak bisa membuat iblis lari daripadanya. Kenapa? Karena dia tidak punya dua hal ini. Dia tidak tunduk kepada Allah, dia tidak mengakui otoritas kuasa Yesus lebih besar. Baru yang kedua, dia tidak melawan iblis. Dia biarkan iblis datang memporak-porandakan dia. Dia membiarkan iblis datang untuk menghancurkan kehidupannya. Nah, hal ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Oke, kita kembali kepada yang tadi, yang kita akan bicarakan di pagi hari ini ya. Jadi, saudaraku, tema yaitu pada pagi ini berani ya, harus punya keberanian, berani menolak 3 roh jahat.
Nah, kita lihat 3 roh jahat ini, kita akan dapat dibaca di Injil Yohanes 8 ayat 43 sampai dengan 45. Di sini kita temukan ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang berani menolak 3 roh jahat itu, dan apakah nama ketiga roh jahat itu. Roh jahat yang pertama yang harus kita tolak itu bernama tidak mengerti. Tidak mengerti apa, saudara-saudaraku? Tidak mengerti bahasa belas kasihan Yesus bagi setiap orang berdosa. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat yang ke-43. Yohanes 8 ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Amin. Amin. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Bahasa Yesus itu bahasa apa, saudaraku ya? Ingat bahwa Allah itu kasih. Dan bahasa daripada Allah itu adalah kasih. Katakan amin. Mereka tidak mengerti bahasa Yesus, bahasa yang bernama bahasa belas kasihan Yesus. Alkitab berkata melihat banyak orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Tuhan. Nah, itu bahasa belas kasihan Yesus, bahasa cinta ya. Ada satu pujian, ajarilah kami bahasa kasih-Mu ya, bahasa cintamu, supaya kita lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, saudara. Ini orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka hatinya jahat, mereka tidak mengerti bahasa Yesus, bahasa yang penuh dengan cinta kasih, bahasa yang penuh belas kasihan, itu tidak mereka miliki. Karena mereka selalu ingin untuk membunuh Yesus ya. Yang kemarin kita sudah bacakan ayat-ayatnya kemarin itu bahwa hati mereka jahat. Kenapa? Karena di dalam hati mereka itu tidak ada firman. Orang yang hatinya tidak ada firman, maka roh jahat datang dan menguasai hatinya, pikirannya, hidupnya, sehingga dia akan jatuh dalam hal-hal berbagai kejahatan dan dia akan melakukan kejahatan. Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Satu, lihat ya, orang yang hatinya jahat itu tidak bisa menangkap firman Tuhan. Dan karena itu dia kalah terhadap kejahatan. Inginnya mau berbuat baik, tapi nggak mampu. Inginnya untuk melakukan yang benar, tapi nggak mampu. Kenapa? Karena hatinya tidak ada firman dan hatinya tidak menangkap firman. Namun kita semua pagi ini yang berani menolak roh jahat, 3 roh jahat ini, saudaraku, maka kita perlu bisa menangkap firman Tuhan ya. Saudaraku, jadi roh jahat yang pertama bernama tidak mengerti bahasa belas kasihan Yesus ya. Ini orang yang kejam, ini orang yang egois. Orang Jakarta bilang, lu gua, emangnya gua pikirin. Lu mau mati ke, lu mau hidup ke, lu mau hancur ke, gua nggak mikir ya. Orang Jakarta bilang apa? Bodoh amat. Nah, ini bahasa-bahasa orang-orang yang tidak mengerti belas kasihan. Saya tahu kenapa mujizat itu terjadi ketika Yesus hadir dan menyembuhkan banyak orang. Rahasianya apa? Yesus bukan cuma berkuasa, punya iman, dan kita punya iman, tapi dia punya belas kasihan. Ingat saudaraku, doa yang kita naikkan disertai dengan hati yang percaya kita punya iman, namun ketika juga ditambah dengan belas kasihan, itu doa kita sangat powerful. Iman saja oke, tidak cukup, tapi kalau ditambah dengan belas kasihan, ini adalah bahasa belas kasihan Yesus. Maka saya percaya mujizat gampang terjadi. Katakan amin. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Mari kita lihat, saudaraku, berani melawan 3 roh jahat. Roh jahat yang kedua yang kita harus lawan dengan keberanian, itu bernama yang kedua, tidak dapat menolak keinginan iblis. Nah, ini orang yang tidak dapat menolak keinginan iblis, ini roh jahat, saudaraku ya. Iblis siapa dia? Dia adalah pendusta dan pembunuh manusia. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Amin. Nah,
Iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ada begitu banyak manusia, saudaraku, tertipu dengan iblis, saudaraku, sehingga dia tidak dapat menolak keinginan iblis, saudaraku, ya. Iblis berkata, udahlah kamu sakit nggak bisa sembuh, udahlah kamu sudah gagal nggak bisa berhasil, udahlah kamu nggak punya masa depan, udahlah kamu nggak mungkin punya sesuatu yang baik dalam kehidupanmu, kamu sudah hancur. Saudaraku, itu dusta daripada iblis, ya saudaraku, ya. Nah, hari ini kita perlu melawan, ya, roh jahat yang kedua, itu bernama roh jahat yang tidak dapat mengalahkan, menolak keinginan iblis, saudaraku, ya. Saya berdoa supaya pagi hari ini Tuhan memberikan kita sebuah understanding, bahwa kita sadar, kita mengerti bahwa iblis itu adalah pendusta. Yang pertama, yang kedua, dia juga adalah pembunuh manusia. Setelah manusia berhasil dia dustai, manusia berhasil tertipu, baru setelah itu dia membunuh, karena itu adalah misinya. Misi iblis, Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk satu, mencuri, dua, membunuh, tiga, membinasakan. Nah, siapa pencuri itu? Dia adalah iblis. Dia curi damai sejahteramu, dia curi sukacitamu, dia curi kebahagiaanmu, dia curi kemenanganmu, dia curi segala hal yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu, dia curi rezekimu, dia curi segala yang Tuhan berikan kepadamu. Setelah dia curi, karena engkau tidak berjaga-jaga, baru kemudian dia bunuh. Setelah dia bunuh, yang terakhir dia binasakan. Nah, saudara, ini kejam sekali, ya. Iblis tidak mengerti bahasa belas kasihan. Tapi Yesus Tuhan kita, dia punya bahasa namanya bahasa belas kasihan. Katakan amin. Ketika dia melihat orang dalam keadaan menderita karena ditawan oleh roh jahat, diikat, dibelenggu oleh roh jahat, seperti orang gerasa yang dirasuk oleh legion itu, roh jahat yang begitu banyak, dan Yesus hadir untuk membebaskan dia. Karena apa? Yesus punya belas kasihan. Katakan amin. Bukan cuma orang yang diikat roh jahat, yang buta pun, sakit buta pun melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, lumpuh pun bisa berjalan. Bahkan yang sudah mati pun Yesus bangkitkan. Karena Yesus punya belas kasihan. Alkitab berkata, mendengar itu Lazarus sudah mati, Alkitab berkata, maka masbulah hati Yesus. Yesus menangis, saudaraku, ya. Saudara kasih Tuhan, ini kita lihat hal yang kedua yang harus kita lawan. Kita berani melawan roh jahat yang kedua bernama tidak dapat menolak keinginan iblis. Iblis itu adalah pendusta dan pembunuh manusia, ya, sejak dari semula. Dan pada akhirnya nanti iblis ini juga akan dibinasakan oleh Kristus Yesus Tuhan kita, ya. Dan iblis ini akan dibuang ke dalam jurang yang paling dalam, saudaraku, ya. Ini adalah kematian yang kekal bersama-sama dengan orang berdosa yang tidak taat, yang tidak percaya, yang tidak bertobat, saudaraku, yang murtad meninggalkan Yesus. Mereka akan dilemparkan ke jurang neraka, saudaraku. Di sana Alkitab berkata terdapat ratap dan kertakan gigi. Mau bertobat sudah tidak ada lagi kesempatan, mau beribadah sudah tidak ada lagi kesempatan, mau melayani sudah tidak ada lagi kesempatan. Jadi terlambat, saudaraku. Nah, hidup ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, supaya pada akhirnya kita tidak menyesal. Katakan amin. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku, berani melawan tiga roh jahat. Tiga roh jahat. Roh jahat yang ketiga yang kita lawan itu bernama ini, saudaraku, ya, yaitu tidak percaya pada Yesus. Kalau orang tidak percaya pada Yesus, itu ada roh jahat juga yang menguasai dia, ya. Tidak percaya pada Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang mengatakan kebenaran kepadanya. Makanya orang-orang Yahudi, mereka sangat benci kepada Yesus, ya. Kemudian ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, karena mereka dirasuk roh jahat dan mereka ingin membunuh Yesus. Ya, kita lihat ayatnya, Yohanes 8 ayat 45. Ya, Yohanes 8 ayat 45. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Amin. Nah, lihat, Yesus mengatakan kebenaran supaya mereka itu sadar, mereka bertobat. Namun apa, saudaraku? Mereka tidak percaya kepada Yesus. Jadi ini adalah roh jahat yang menutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat siapa Yesus, yang menutup telinga mereka sehingga mereka tidak mengerti apa yang mereka dengar. Yang menutup apa, saudaraku? Pikiran mereka, yang menutupi hati mereka sehingga tidak ada firman Tuhan yang mereka tangkap di dalam hati mereka, saudaraku, ya. Hati mereka kosong, saudaraku, sehingga mereka dikuasai, dirasuk oleh roh jahat. Nah, inilah dia, saudaraku, yang kita harus lawan tiga roh jahat ini. Lalu kita lihat, saudaraku, apa hasilnya
bagi orang-orang percaya yang berani melawan 3 roh jahat ini. Hasil yang pertama, saudaraku, orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia adalah orang yang dapat menangkap firman Tuhan. Sementara yang lain yang dirasuk roh jahat ini, yang tidak mengerti bahasa belas kasihan Yesus, yang saudara tidak berani menolak akan apa yang menjadi permintaan iblis, saudaraku, dan mereka ini, saudaraku, yang takut pada iblis, mereka ini tidak dapat mereka tidak dapat mengerti bahasanya Yesus. Mari kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 43. Ya, Yohanes 8 ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Amin. Ya, orang yang tidak punya belas kasihan, dia tidak dapat menangkap akan firman Tuhan. Tapi kalau orang punya belas kasihan, firman disampaikan langsung nyantol di hati, langsung mantap di hati. Saudaraku, jadi hatinya itu saudara bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk menerima taburan benih firman Tuhan, saudaraku. Karena apa? Ada belas kasihan ya. Lihat orang itu nggak tega, saudaraku. Lihat orang itu cepat punya belas kasihan, saudaraku ya. Dan Tuhan akan pakai orang tersebut ini sehingga menolong banyak orang, saudaraku. Sehingga banyak orang akan dibawa kepada Yesus, akan mengalami sebuah pengampunan, pelepasan, pembebasan, saudaraku, dan mengalami kemenangan dalam hidupnya. Amin. Mari kita lihat hasil yang kedua bagi orang percaya yang berani melawan roh jahat, yaitu saudaraku, hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, firman Yesus ya, yang adalah kebenaran. Sementara yang lain itu, saudaraku, dusta daripada iblis. Artinya yang lain itu, saudaraku, mereka tertipu oleh iblis. Mari kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 44. Ya. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Amin. Amin. Jadi jangan mau tertipu dengan iblis ya. Dia adalah pendusta dan bapa segala dusta, saudaraku. Dengan kata lain, iblis adalah bapa pembohong, saudaraku ya. Iblis banyak berhasil membohongi orang-orang, termasuk orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen yang hatinya tidak ada firman, orang Kristen yang tidak pernah bertekun dalam firman, orang Kristen yang gak sungguh-sungguh dengan Tuhan, mudah sekali tertipu. Orang Kristen yang imannya tidak berakar dalam-dalam, itu mudah terseret sekali, mudah tercabut dan terbawa arus, saudaraku ya, arus pengajaran yang sesat ya. Hati-hati. Nabi-nabi palsu muncul, rasul-rasul palsu muncul, guru-guru palsu muncul. Saudaraku, ya, semua kepalsuan ini akan muncul dan hanya satu, mereka akan dipakai iblis untuk menyesatkan banyak orang percaya. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu, itu saudaraku, ekor naga itu sedang bergerak dan dia akan menyeret sepertiga bintang-bintang di langit. Nah, bintang itu kan di langit itu kan bersinar, itu sedang bercahaya, saudaraku ya, dan banyak mata sedang melihat bintang yang bercahaya. Tapi saudara perhatikan ya, ekor naga itu yaitu iblis, itu dia akan menyeret sepertiga bintang di langit dan semua akan gugur jatuh, saudaraku ya. Nah, ini orang-orang yang tadinya muncul begitu semangat iring Tuhan, melayani Tuhan, tahu-tahu mereka hilang, saudaraku ya. Karena apa? Diseret oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Nah, kita perlu hati-hati di sini, saudaraku. Tuhan berikan kita wadah, tempat untuk kita belajar firman yang benar, saudaraku. Kita diajarkan sehingga kita mengerti, kita paham, lalu kita berjaga-jaga ya atas segala tipu muslihat iblis, dusta daripada iblis ini, saudaraku ya. Jadi bagi orang percaya yang taat pada firman Yesus ya, firman Yesus yang adalah kebenaran, dia pasti berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Sementara yang lain itu, dia tertipu oleh dusta iblis. Dan ini hasil yang ketiga, saudaraku, bagi orang percaya yang berani melawan 3 roh jahat ini, yang terakhir, bagi orang percaya yang taat pada firman Yesus yang adalah kebenaran, ya saudaraku, dia akan mengalami kebenaran dalam hidupnya. Sementara yang lain,
Saudaraku, dia taat pada dusta iblis ya. Iblis bilang apa? Nge, saudaraku ya. Iblis bilang apa? Manut aja, saudaraku. Dan akhirnya mereka baru sadar dan menyesal, tapi sudah terlambat, saudaraku ya. Mereka mengalami nasib yang sangat tragis sekali. Kita lihat Yohanes 8 ayat 45. Ya, Yohanes 8 ayat 45. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Amin. Amin. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, Yesus adalah kebenaran itu sendiri, yang mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Ya, saudaraku, harusnya mereka percaya pada Yesus. Namun yang terjadi adalah pada saat Yesus menyampaikan kebenaran, mereka tidak percaya kepada Yesus. Nah, ini adalah roh jahat yang membuat banyak orang tidak percaya kepada Yesus. Sehingga akhirnya mereka terseret dengan ekor naga yang sedang bergerak itu, saudaraku. Sehingga mereka akhirnya hilang, saudaraku. Ya. Nah, gini Bapak Ibu sekalian, kita semua orang-orang yang Tuhan rindukan. Kita semua bertumbuh dalam pengenalan akan Allah yang benar melalui firman Tuhan. Sehingga kita tidak taat pada dusta daripada iblis, namun kita taat pada Yesus yang adalah kebenaran. Kalau dia berkata engkau sembuh, maka engkau pasti sembuh. Itu kebenaran, saudaraku. Meskipun kenyataan menyatakan dan memperlihatkan bahwa engkau sakit, engkau dalam persoalan, engkau dalam beban berat, engkau dalam masalah, tetapi kebenaran mengatakan bahwa bersama dengan Yesus, mujizat masih terjadi. Amin. Mujizat terjadi karena orang percaya. Yang pertama. Yang kedua, karena orang itu punya belas kasihan. Nah, doa yang dinaikkan dengan hati yang percaya dan belas kasihan, ini menghasilkan doa yang sangat powerful. Dan saya percaya Tuhan akan pakai doa yang seperti ini untuk membebaskan banyak orang dari setiap belenggu dan ikatan roh jahat. Saudara yang kasih Tuhan, dari 3 hal ini saudara kita sudah pelajari, berani melawan 3 roh jahat yang tadi saya sudah sebutkan itu, dan saya percaya ketika kita bersama dengan Yesus memakai selengkap senjata Allah, kemenangan sudah bisa dipastikan akan menjadi milik kita semua. Tuhan berkati kita pada hari ini, dan nanti di akhir kebaktian akan saya berdoa bagi Bapak Ibu satu persatu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus ya. Dan untuk doa firman Tuhan ini, untuk peneguhan firman Tuhan akan dinaikkan oleh Ibu Indriani, koordinator malam, dan selamat datang untuk Ibu Hilda yang sudah bergabung bersama dengan kita. Tuhan punya rencana yang besar atas Ibu, dan Tuhan akan pakai Ibu menjadi alat dalam tangan Tuhan. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama kepada Ibu Indriani, dipersilakan. Ya, selamat pagi semuanya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami pagi ini sudah memuji Engkau, sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa iblis selalu mengganggu kita. Dan kami percaya kami punya Allah yang dahsyat Tuhan, yang sanggup melakukan segala perkara. Dan kami akan selalu menolak iblis Tuhan, dan karena kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, kami percaya Kau Allah yang selalu mengasihi kami Tuhan, dan mengasihi semua yang ikut Zoom di pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan selalu menolong apapun permasalahan dalam rumah tangga kami Tuhan, dan semua yang ikut Zoom Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau patahkan Tuhan iblis yang mengganggu Tuhan, dari sakit penyakit, dari apapun Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau selalu menolong dan selalu menumpang kami ke Tuhan. Dan kami jadikan kami sebagai pemenang Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih heran Tuhan, untuk memberkati dan melayani kami semua Tuhan. Berikan kesehatan, apapun yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Kami kembalikan John sambutan. Praise the Lord. Tuhan memberkati Ibu Indriani untuk doa peneguhan firman. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto dari Surabaya, Sidoarjo. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Pastor John buat firman Tuhan yang disampaikan, yang dibagikan kepada kami pada pagi hari ini.
Kami percaya melalui kuasa firman-Mu, pagi hari ini kita diajarkan kembali untuk mengerti bahasa belas kasihan dalam kehidupan kami. Kita sebagai orang yang berdosa, bahwa kita sudah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan kita juga harus belajar bisa menolak akan iblis yang mau mengganggu pikiran hati kita untuk membunuh kepada sesama, bahkan bisa juga yang dibilang sebut apa, suka ya hal-hal yang nggak baik lah, yang bukan dari Tuhan. Kita harus katakan tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita juga harus belajar untuk mengatakan kebenaran dalam kehidupan kita tentang firman Tuhan. Istilahnya bisa kita menegur akan saudara kita, mengingatkan dan menyadarkan supaya kita jangan sampai dikuasai setan iblis untuk berbuat hal-hal yang tidak baik dan benar dalam kehidupan kita. Terima kasih Pastor John. Tuhan Yesus memberkati Pastor John. Dan juga saya berterima kasih pada Omar Rosalin yang sudah membacakan setiap ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Omar Rosalin bersama Opa Bruri yang dari Jerman pada malam hari ini. Itu juga saya berterima kasih pada Ibu Magdalena. Tuhan Yesus memberkati Ibu Magdalena. Juga Ibu Iriani yang juga sudah doa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Iriani. Dan kita akan masuki acara selanjutnya, yaitu doa profetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Jonathan Ponidi. Waktu dan kesempatan saya persilakan Bapak Jonathan Ponidi untuk membawakan doa profetik. Ya, salam, selamat pagi. Ya, shalom. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Kita akan menaikkan doa profetik pada pagi hari ini. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-doanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Jonathan Ponidi dari Kota Kediri. Tuhan berkati Pak Jonathan Ponidi. Kembali kepada host kita pagi ini, Pak Lukas Krisnanto. Haleluya. Terima kasih Pak Jonathan Ponidi.
yang sudah menaikkan doa prophetik. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ponidi bersama Ibu Magdalena yang ada di Kediri. Ya. Bagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang mungkin dalam pergumulan atau beban berat atau yang sedang sakit, bisa menuliskan melalui chat WA pada pagi hari ini di ibadah Zoom. Nanti sesudah selesai ibadah akan didoakan oleh Pastor John Sarbunan. Demikian pengumuman pada pagi hari ini, dan kita akan masuki acara selanjutnya, yaitu pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Bapak Bruri Tikoaldu dari Jerman. Waktu kesempatan saya persilakan Opa Bruri. Shalom semuanya. Oke, Terima kasih shalom. kesempatan yang diberikan pada saya. Sekarang kita masuk dalam memberitakan pengumuman. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahkanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi, lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru di sepanjang hari ini. Acara ibadah ini buka bagi kita semua dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang dengan bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting spesial Happy Birthday Juni 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 25 2023 Ibu Shirley Tikoaldo, Hamburg, Germany. Putri Bapak Bruri dan Ibu Rosalind Tikoaldo, Hamburg, Germany. 26 Juni 2023 Bapak Denny Kuswandi, Surabaya. Putranya Ibu Nini Herawati, Surabaya. 29 Juni 2023 Saudara Yohanes Antoni Wijaya, putranya Pastor John Sarbunan MA dan Ibu Sinta Nini Sulistiawati, Kediri. 30 Juni 2023 Ibu Sindiang, Surabaya. 30 Juni 2023 Ibu Norma Dwi Widayanti, istri Bapak Tirto Hadi Mulyono, Surabaya. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 081314182202. Demikianlah info gereja CLCC atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin.
Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Bruri Tikualo dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bro Salin. Amin. Terima kasih Pak John. John. Ya, puji Tuhan. Amin. Ya, kembali kepada host. Mungkin host kita pagi ini, Pak Lukas mau bersaksi dulu sebentar karena saya izin ya. Mungkin sekitar 1-2 menit gitulah ya, sebentar ya Bapak Ibu. Silakan Pak Lukas, boleh bersaksi dulu. Oh ya, Opa, terima kasih kepada Opa Bruri yang sudah membacakan pengumuman Gereja Selsisi. Tuhan Yesus memberkati, sama Omar Rosradin yang ada di Jerman. Ya, mari kita menunggu Pastor John. Saya ingin sedikit bersaksi bahwa penyertaan Tuhan Yesus itu sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kita. Yang saya rasakan pada hari apa? Pada hari apa ya? Hari Rabu atau apa itu? Malam-malam kita di kota Sidoarjo ini mengalami gempa. Malam-malam sekitar pukul 7-8-an. Mungkin di Surabaya mungkin juga merasakan ya, seperti Ibu Indriani, yang lain-lain. Nah, di situ saya pas lagi lagi tidur-tiduran, tiba-tiba anak saya datang ke saya, "Wah, gempa Pak, gempa." Masa ya udah, apa-apalah saya bilang. Itu semuanya kan kita nggak, sebagai manusia kita kan nggak tahu. Gempa itu kan datangnya kan secara tiba-tiba ya. Saya bilang ya udah kita berdoa aja lah. Kiranya dijauhkan dari bencana gempa di dalam kehidupan kita, dan saya bilang ya berdoalah kepada Tuhan, mudah-mudahan saya berdoa kan di Alkitab kan bilang kita setiap umat yang berada di tempatkan di mana kota itu kita doakan. Akhirnya saya terus ya berdoa biar khususnya Jawa Timur saya doakan kiranya dijauhkan dari segala gempa-gempa yang merusak, bahkan yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya saya berdoa, yakin, percaya bahwa kuasa mujizat itu nyata dalam kehidupan kita. Maka itu dari situ saya akhirnya merenung, ya kita yang nggak bisa lah dalam kehidupan kita ini jangan sampai hidup kita tuh jauh daripada Tuhan. Kita nggak ngerti ya. Saya akhirnya merenung, kita nggak ngerti bencana-bencana seperti ini kan bukan kehendak kita yang mau, kehendak Tuhan yang mau kan. Dan maka itu kita melalui bencana gempa ini saya akhirnya merenung, ya kita harus tetap selalu lekat terus pada Tuhan. Dimanapun kita berada, di situ kita tetap mau menyertakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dalam hari-hari kita. Kita nggak ngerti, mungkin hari ini atau nanti sebentar lagi apa yang terjadi dalam kehidupan kita nggak ngerti. Tapi satu hal yang saya ingin bagikan, kita tetap selalu untuk menyertakan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Ya, Pastor John sudah hadir, saya kembalikan pada Pastor John Sarbunan. Dan ini acara selanjutnya itu doa berkat yang diadakan oleh Pastor John Sarbunan. Sekali lagi sebelum doa berkat, saya sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada ibadah pada pagi hari ini. Kita percaya firman yang sudah ditaburkan kepada kita benar-benar menjadi rema di dalam kehidupan kita, agar kita jangan kalah sama yang namanya iblis yang mau mengganggu pikiran kita, hati kita, perasaan kita, dalam kehidupan kita. Kita tetap harus bisa melawan si kuasa setan iblis di dalam kehidupan kita apapun. Memang pencobaan yang kita hadapi tidak pernah kita imani, kita tidak akan pernah melebihi daripada kekuatan kita, baik itu sakit penyakit, baik itu pergumulan, permasalahan apapun dalam keluarga masing-masing. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan Allah yang besar, Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu, kita jangan kalah, kita jangan sampai terintimidasi oleh si kuasa setan yang mau mengganggu pikiran di dalam kehidupan kita. Kita yakin percaya kita keluar sebagai pemenang ya Bapak Ibu sekalian ya. Tiap keluarga kita punya masalah, tapi kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus Kristus namanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih.
pada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada ibadah pagi hari ini. Biarlah firman itu tetap terpatri di dalam setiap hati-hati kita, dan kita praktekkan, kita lakukan dalam kehidupan kita hari-hari. Tuhan Yesus kita yang dikasihi Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Jonathan Bonidi, terima kasih kepada Ibu Magdalena, terima kasih kepada Opa Pluri bersama Oma Rosalin yang ada di Jerman, kepada Ibu Weli yang sudah hadir juga pada pagi hari ini, kepada Ibu Diani, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, kepada Ibu Sita, terima kasih, kepada Nathan, James, Cindy juga terima kasih, kepada Galaxy Tab A8, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dalam kata-kata saya mohon maaf besar-besarnya. Sekali lagi saya kembalikan kepada Bapak Pastor John Sarbunan untuk mendoakan berkat-berkat buat kita semuanya. Saya persilakan Pastor John Sarbunan. Amin. Oke, terima kasih host kita yang luar biasa, Pak Lukas Krisnanto dari Surabaya, Sidoarjo ya, yang telah memimpin ibadah kita dari awal hingga sampai pada akhirnya ini. Ya, Bapak Ibu, ini yang sudah mengirimkan permohonan doa dari Ibu Weli Hukubun di Kota Jayapura, Papua. Kita akan doakan untuk cucu Aldo ya, untuk hasil tes fisiko 2 ya. Ibu Weli, ya nanti kapan pengumuman terakhir untuk Aldo? Ya, makasih Pak Pendeta. Saya ada tanya ke cucu, menunggu hasil dulu baru untuk yang berikut. Ya. Makasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih Bu Weli ya sudah mengirimkan untuk permohonan doa. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mau mengirimkan permohonan doa langsung aja kirim ke layar monitor ya, chat, dan nanti kita akan doakan untuk permohonan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini. Haleluya. Baik, mari kita satu dalam doa. Kami percaya kuasa Tuhan sedang bekerja sampai hari ini untuk memberi pertolongan bagi yang susah dan sedih dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan, yang mengalami jalan buntu dibukakan jalan keluar, yang mengalami berbagai macam situasi yang tidak menyenangkan, Tuhan ubahkan hal yang tidak baik menjadi baik, bahkan yang kekurangan Tuhan cukupkan semuanya. Terima kasih. Pagi ini Tuhan Engkau melihat setiap pribadi-pribadi yang telah hadir dengan segala permohonan doa mereka. Kami berdoa untuk Ibu Weli Hukubun ya Tuhan, yang telah mengirimkan permohonan doa ya Tuhan untuk cucunya anak Aldo untuk hasil fisiko 2. Kami doakan di dalam nama Yesus setiap tahapan demi tahapan yang sudah diikuti dan dilaluinya. Kami percaya Tuhan menolong dia dari awal sampai pada terakhir. Kami yakin Tuhan dia akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Dan anak Aldo ini cucu Ibu Weli Hukubun, dia akan diterima menjadi seorang anggota polisi. Tuhan terima kasih untuk setiap tim Tuhan penguji dari kepolisian. Tuhan berikan mereka hikmat, akal budi sehingga mereka berlaku yang baik, benar, dan adil. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga untuk cucu Kasih dan Arsenio, lindungi mereka semua ya Tuhan. Demikian juga untuk anak Arsenio, cucu Bu Weli ini, Engkau berbicara lancar di dalam nama Yesus. Tuhan yang membentuk lidahmu di dalam nama Yesus. Kami doakan sehingga dia akan berbicara dengan jelas, dengan baik, dia menjadi seorang yang bisa berkomunikasi dengan hal-hal yang menyenangkan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepadamu dan Tuhan berikan masa depan bagi semua anak mantu cucu Bu Weli yang ada di Kota Jayapura, Papua. Demikian juga dengan Pak Wahyu dan Ibu Sinta, berkati proyek mereka yang sedang mereka tangani, mereka garap. Semua ya Tuhan, bukakan jalan, tagihan-tagihan dilancarkan Tuhan di dalam nama Yesus. Tidak ada penundaan, semuanya berjalan tepat pada waktunya. Untuk Pak Wahyu yang akan maju ke Tuhan Dewan Legislatif dengan cara Tuhan yang ajaib,
Tuhan akan mempromosikan Pak Wahyu, demikian juga dengan Pak Angki Para. Percaya Tuhan akan menolong mereka semua sehingga mereka bisa masuk ke Dewan Legislatif. Meskipun banyak orang mengandalkan kuda dan kereta, tapi anak-anakmu yang mengandalkan Tuhan, yang mampu mempromosikan, karena kami percaya peninggian datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini untuk keluarga Tuhan Yesus Pak Lukas bersama dengan Oma Nana dan adik Kesia Temi yang ada di Sidoarjo. Tuhan sertai di dalam setiap pekerjaan, setiap apapun yang mereka kerjakan. Tuhan, Engkau terlibat di dalamnya, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kuatkan hatimu, teguhkan imanmu, tetap percaya mujizat masih terjadi. Tuhan katakan masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Berharap terus pada Yesus. Mujizat masih terjadi dan disediakan bagi orang percaya yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan katakan semuanya ditambahkan dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat engkau menjadi magnet keuangan sehingga engkau akan lihat berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan atasmu. Sejumlah uang akan datang kepadamu di saat engkau percaya, mengandalkan Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan engkau yang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak. Semua doa-doa yang kau naikkan di hadapan Tuhan, Dia sudah mendengar, Dia sudah menjawab, dan Dia beri engkau pertolongan pada waktunya di dalam nama Yesus. Dan hari ini kami berdoa juga untuk studi Tuhan anaknya Kesia Temi, semua boleh berjalan dengan baik, dengan lancar di dalam nama Yesus. Kami doakan juga kesehatan Oma Nana, berikan kekuatan kesehatan di usia yang bertambah suntuk dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan, dia terus ada dalam perlindungan Tuhan sempurna sampai pada waktunya. Oh Tuhan, saatnya dia juga akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Oma Nana Tuhan. Terima kasih. Kami sudah lama merindukan dia bisa hadir bersama-sama dengan kami dalam pertemuan ibadah Zoom online ini. Tuhan menolong juga sehingga pada waktunya dia bisa hadir. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua saudara-saudara yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati Pak Yonatan Ponidi bersama dengan Ibu Magdalena dari Kediri. Jangan takut, jangan susah hatimu. Tuhan menyediakan semua yang kau butuhkan. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka mencari hal-hal yang bersifat jasmani, materi, hal-hal yang bersifat sementara, tapi engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan berkata, maka semua itu akan menjadi milikmu. Jangan takut, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Kami doakan putranya yang juga tersesat, ya Tuhan, di jalan yang lain. Oh Tuhan sudah meninggalkan Tuhan, kembalikan dia putra daripada Pak Yonatan dan Ibu Magdalena. Tuhan selamatkan dia seperti anak terhilang kembali ke rumah bapaknya. Dalam nama Yesus, satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Ini doa kami kepadamu. Juga kami berdoa, ya Tuhan, semua kebutuhan-kebutuhan Pak Yonatan Tuhan sudah cukupi, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi Pak Yonatan dan Ibu Ponidi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami berdoa juga untuk Pak Bruri Brosalin sampai masa tua dan putih rambutmu. Tuhan menggendong, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Tangan Tuhan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Dia sedang bekerja hari ini mendatangkan kebaikan bagimu. Dia sedang menyelesaikan segala persoalanmu. Semua masalah-masalah yang terbengkalai di dalam nama Yesus. Tuhan sedang menyelesaikan. Tuhan sedang membukakan jalan seperti ini. Kuasa Tuhan bahkan juga sedang menyembuhkan di dalam nama Yesus. Sembuhkan Ibu Rosalini. Maka dia sembuh, pulihkan dia kesehatannya. Oh Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus. Terima pada pagi hari ini oleh Tuhan Yesus. Engkau sehat, Engkau kuat, Engkau sembuh. Sebagaimana Tuhan sudah menyembuhkan Pak Bruli. Oh Tuhan, dia melewati operasi dengan baik. Ibu Rosalin juga akan mengalami hal yang sama di bulan depan. Dan kami percaya kuasa Tuhan sudah terjadi mulai dari sekarang. Makasih, kami doakan semua anak mantu cucu di Jerman. Tuhan lindungi mereka semua. Berkati mereka. Untuk Ibu Sandra, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur. Dan Tuhan berikan dia lidah yang bisa berbicara dengan baik dan dengan jelas di dalam nama Yesus. Berkati Pak Sonis, keluarga, Bu Sirlis, keluarga yang beberapa hari akan merayakan ulang tahunnya. Berkati Bu Sarah, keluarga. Berkati mereka semua. Dan pada waktunya Pak Bruri dan Bu Rosalin akan datang ke Indonesia tepat pada waktunya. Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Inilah doa kami kepadamu. Pagi ini juga Tuhan kami berdoa untuk Ibu Indriani.
Tuhan mengasihimu. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Tuhan menolong engkau, Immanuel, Dia ada bersamamu. Kuatkan hatimu, teguhkan imanmu, terus mencari wajah Tuhan setiap saat, mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan di hari-hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan, kami doakan semua anak-anaknya, baik Ita, Tuhan Yesus, baik juga Riko, baik juga Ricky, juga Feli. Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Lindungi mereka semua, anak mantu cucu di mana saya mereka berada. Tuhan, tolong Riko, kembalikan Riko ke jalanmu, dan biarlah Riko juga bisa membawa istri anaknya, bisa mengenal Kristus Yesus Tuhan. Satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus juga untuk istri Riki yang akan melahirkan, kami doakan Tuhan lancarkan, Tuhan mudahkan, sehingga Ibu Indriani beroleh sukacita memiliki cucu yang baru yang akan dilahirkan ini. Terima kasih, berdoa untuk Tuhan ibunya, mamanya yang ada di Lasem, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, pulihkan kesehatannya, juga untuk Male, Tuhan pulihkan kesehatannya di dalam nama Yesus. Jangan khawatir, jangan takut, bersama dengan Tuhan engkau pasti menang. Dalam nama Yesus, Tuhan sedang menjamah engkau saat ini, Tuhan juga sedang menjamah anak-anakmu. Ini doa kami kepada Tuhan pada pagi hari ini. Demikian juga kami berdoa untuk pemilik Galaxy Tab A8 dalam nama Yesus. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan yang akan menolong engkau. Engkau akan bisa melewati semua persoalan satu persatu. Engkau lewati tahapan demi tahapan. Dia akan bawa engkau untuk level demi level yang lebih tinggi lagi. Karena itu terus andalkan Tuhan. Promosi dari Tuhan akan datang atasmu. Dan ini yang Tuhan akan tunjukkan kepadamu. Tuhan akan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Engkau akan lihat kemenangan akan terjadi di sepanjang hidupmu. Setiap persoalanmu engkau akan menang atas segala sesuatu di dalam nama Yesus. Tuhan akan menunjukkan belas kasihan anugerahnya bagimu melalui orang-orang yang akan Tuhan kirim untuk menolong engkau di dalam nama Yesus. Bahkan sampai pada apapun yang engkau sudah doakan sepanjang hidup ini, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menjawab, dan Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat engkau naik dan tidak akan turun, bertambah-tambah dan tidak akan berkurang-kurang. Engkau akan tetap sehat dan tidak sakit. Tuhan akan menjaga engkau seperti biji matanya sendiri. Dalam nama Yesus, kami berdoa, berkati sahabat terkasih pemilik Galaxy Tab A8 ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Sinta, untuk kesehatannya, Tuhan pulihkan kesehatannya, bertambah hari, bertambah baik dalam nama Yesus. Untuk semua anak-anak, baik itu Johan, James, Cindy, Tuhan berkati mereka semua, dan semua yang hadir pagi ini sudah terima berkat, sudah terima mujizat, sudah terima kemenangan. Kami doakan Ibu Ong Gio Kim, sembuhkan dia. Tuhan, kami berdoa untuk ya Tuhan Ibu Monica Cino di Nganjuk, sembuhkan dia Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Linda Effendi, Tuhan sembuhkan dia. Untuk Ibu Desi juga sembuhkan dia ya Tuhan. Siapapun yang sakit pagi ini sembuhkan dia. Ibu Lea Siwalete, sembuhkan dia ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya setiap permohonan anak-anakmu Engkau sembuhkan. Juga Pak Yanto Engkau sembuhkan Bapak. Di dalam nama Yesus, Ibu Warni Utami Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita semua di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, terima hari ini. Sesuatu yang ajaib sedang terjadi di hari ini. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah kau pikirkan, Tuhan lakukan jauh lebih banyak daripada apa yang mampu engkau pikirkan. Terima di dalam nama Yesus. Hari ini mujizat ajaib sudah terjadi bagi setiap keluarga-keluarga yang mengikuti kebaktian pagi ini. Bagi keluarga Pak Lukas, bagi keluarga Pak Brudi, bagi keluarga Pak Jonathan Ponedi, bagi keluarga Ibu Weli Kubun, bagi keluarga Ibu Indriani, bagi keluarga Ibu Sinta, bagi keluarga Tuhan Galaxy Tab A8, semua yang hadir pagi ini sudah terima mujizat, sudah terima kesembuhan, sudah terima kemenangan, sudah terima damai sejahtera dan pertolongan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima pertolongan, terima kemenangan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan ya, jangan lupa saudara-saudara, ini acara kita ini live di Zoom ini sudah direkam dan akan diupload ya
di YouTube, Bapak Ibu nanti tolong bantu untuk subscribe dan like ya, supaya acara ibadah kita ini bisa berkembang ya di YouTube ya, untuk ke depan lebih baik lagi ya. Oke, itu aja yang kami sampaikannya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk berikan dukungan ya. Oke, Tuhan berkati kita semua. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat malam waktu Jerman. Selamat istirahat. Doanya, Ya, Bu Beli Hukubun. pelayanannya, Tuhan Amin. berkati. Sama-sama Bu Beli. Bu Beli, Pak Ya, Lukas, berkati Bu Indriani. Indriani. Berkati Galaksi T48. Pak Jonathan, Ya, Pak Jonathan. Ibu Magdalena, Magdalena Cindy, terberkati ya. Johan, Bu Indriani. Kak James, Asep, Bu Sinta, Cindy, Johan, James. Ya. God bless you all. God bless you all. Sampai jumpa lagi. Ya. Ya. Dan Amin. Bye. Bye Terima kasih. bye. Bye. Oke. Pak Lukas, salam buat teman Ana ya. Ya, oke.